Oke, Mas Daus, apa kabar? Ya, alhamdulillah baik. Oke, Kabar yang nanya gimana? alhamdulillah sehat juga. Iya. Gimana nih kita? Waduh, baru ketemu lagi ya. Iya. Lama juga ya. Kita baru ketemu lagi Tahun lalu ya. Lalu ya. Berarti Iya. ya mungkin kesibukan masing-masing kali ya. Iya betul, kesibukan Termasuk masing-masing. intinya mungkin banyak yang berubah juga lah. Kalau Betul. ya entah itu dari personal atau pekerjaan dan sebagainya. Iya. Ya. Jadi mungkin ya pada sibuk lah. Iya, pada sibuk. Tapi alhamdulillah kita masih bisa hari ini silaturahmi gitu ya. Iya betul, bisa ketemu lagi nih Bisa ketemu lagi di podcast ini. Mungkin untuk langsung aja masuk kita ke episodenya ya. Jadi Iya. judulnya ini adalah cari kerja susah, banyak pengangguran gitu Mas. Oke, iya. Nah jadi kenapa kita bahas isu ini gitu kan? Hmm. Karena kondisi nyata di pasar kerja saat ini itu adalah banyak terjadi tren pengangguran itu naik gitu Mas. Iya. Karena ya kita tahulah bahwa sekarang itu kan banyak perusahaan-perusahaan pengurangan karyawan, Efisiensi. efisiensi, dan juga ada namanya bahkan ya dalam tanda kutip bangkrut gitu. Mm-mm. Nah, yang mana itu menyebabkan imbasnya adalah ke pengangguran gitu. Betul. Pengangguran secara statistiknya naik gitu kan. Iya. Nah, terjadi PHK juga di mana-mana gitu kan, dan masyarakat merasa peluang kerja itu makin sempit gitu Mas. Jadi Iya. boro-boro orang yang orang yang mau cari kerja yang udah kerja aja pada di PHK gitu. Iya. Nah itu akan menjadi masyarakat berpikir peluang kerja semakin sempit gitu, dan juga tapi di tengah-tengah terjadinya angka pengangguran yang naik, masyarakat itu pesimis terhadap peluang kerja. Ada informasi yang positif nih Mas dari pemerintah gitu. Iya. Seperti yang kemarin Mas Daus share itu. Itu di berita CNN ya atau CNBC. Jadi ada program pemerintah ya. Programnya itu dari Pak Purbaya ya, Menteri Keuangan yang baru ya. Iya. Yaitu jadi di bulan Desember katanya akan ada lapangan pekerjaan dan pengurangan angka pengangguran itu. Oke. Jadi sebenarnya sih kalau yang saya lihat dari beritanya yang di headline ini ya, di sini ya. Oke, nanti kita tampilkan di sini beritanya. Terus Nah, jadi sebenarnya sudah bagus gitu ya, pemerintah dia memberikan program yang pro rakyat ya. Sama masalah-masalah di Gen Y ini ya, generasi milenial ini gitu. oke. Nah, cuman sebenarnya yang harus diperbaiki selain program pemerintah ya diri kita sendiri gitu sih. Oke, berarti sebenarnya yang menjadi akar masalah ini adalah yaitu kondisi lapangan kerja dengan mindset pekerjanya gitu. Iya betul, Gitu. mindset pekerjanya, pencari kerjanya kayak gitu sih. Jadi mungkin di sini gini, banyak orang itu fokusnya tuh mengeluh gitu kan. Iya betul. Fokusnya mengeluh terus daripada mengeluh lebih baik bergerak gitu harusnya. Itu mindset yang ada berarti. Iya, jadi mindsetnya gini ya, jangan selalu kita bermindset sebagai korban gitu. Jadi ketika dari yang Mas Wandi tadi paparkan kan, banyak PHK di mana-mana, perusahaan bangkrut. Nah itu jangan dijadikan alasan bahwa untuk kita tidak berkembang gitu. Jadi ngerasa lowongan pekerjaan itu semakin sedikit, saya nggak bisa dapat kerja. Mindsetnya dibalik, sesuatu yang kita bisa kontrol itu yang kita fokuskan gitu ya. Jadi jangan menyalahkan apapun atas masalah yang ada gitu. Jangan pernah nyalahin orang gitu. Jangan pernah nyalahin pemerintah. Jangan pernah nyalahin tempat kerja yang menghabiskan kita kontrak kita gitu, atau yang mau-PHK kita gitu. Karena yang itu tuh nggak bisa kita kendalikan. Yang kita bisa kendalikan diri kita. Oke, berarti mungkin gini juga ya. Daripada kita fokus kepada hal-hal yang tidak bisa kita kontrol, mending kita fokus kepada hal yang bisa kita kontrol gitu. Betul. Karena gini, di dalam stoikisme gitu kan. Oke, ya itu saya tahu tuh. Iya, di dalam stoikisme tuh di dalam hidup kita itu ada hal yang bisa kita kontrol. Iya. Yaitu di dalam internal diri kita sendiri. Iya. Dan yang tidak bisa kontrol itu di luar diri kita gitu. Iya betul. Karena di dalam hidup ini kita tuh makhluk bukan individu. Kita makhluk sosial, di luar dari kita banyak masalah. Iya. Di lingkungan dan sebagainya, itu tidak bisa kita kontrol gitu. Iya betul. Yang mana daripada kita fokus kepada hal yang nggak bisa kontrol, mending ya yang kita hanya buang-buang waktu gitu Mas. Iya. Buang tenaga, buang pikiran. Iya.
jadi kita tuh pasif gitu. Iya. Gitu nggak sih? Menyerah pada keadaan. Iya gitu. Iya. Seharusnya nggak boleh. Nggak boleh. Iya, nggak boleh. Karena ketika kita menyerah pada keadaan nih, kita mengambil langkah mundur, satu langkah mundur, sedangkan orang lain yang tidak pernah menyerah pada keadaan, dia mengambil langkah maju nih. Makanya kita akan terus tertinggal nih. Orang-orang Indonesia itu kalau misalnya mindsetnya masih selalu menjadi korban, ya ini mayoritas ya. Saya nggak bilang semua orang mindsetnya sebagai korban ya. Cuman kebanyakan ada orang yang menyalahkan keadaan gitu. Nah itu sebenarnya nggak boleh. Nah ketika kita menyalahkan keadaan, nah itu kita mengambil satu langkah mundur dibandingkan orang yang fokus pada mereka yang bisa kontrol gitu. Oke, jadi dalam artian begini, kalau orang yang fokus kepada hal yang dia kontrol, maka dia selangkah ke depan. Oke, betul. Sedangkan kebalikannya, orang yang menyerah pada keadaan itu dia mundur satu langkah ke belakang. Iya, betul. Gitu kan? Iya, makanya dia nggak pernah dapat apa yang dia inginin gitu. Yang ada malah mundur gitu. Mundur. Bukannya berpikir maju, malah mundur gitu. Iya, betul. Kayak gitu. Oke. Mungkin di dalam itu kan dari segi psikologis dan mental ya, Mas. Oke, betul. Mungkin sekarang dari segi teknis lah gitu. Mungkin gini loh, di dalam kehidupan kita ada orang yang cari kerja tuh susah, nggak dapat gitu kan. Mungkin di teman-teman saya juga lulusan kuliah sampai hari ini mungkin ada yang belum dapat kerja gitu kan. Artinya ini tuh kan skill issue gitu. Atau apa yang menjadi turning pointnya gitu, Mas? Karena gini, di sisi lain ada orang yang belum dapat kerja, tapi di sisi lain ada orang yang mudah dalam bekerja. Maksudnya gini, dia kerja di perusahaan ini, dia kira tidak beneficial gitu. 7 bulan, 6 bulan resign, tapi nggak lama dapat kerjaan baru. Artinya kan orang tersebut proaktif gitu. Misalnya dia tadinya kerja sebagai audit di perusahaan yang bergerak di bidang makanan cepat saji gitu. Dia merasa kurang benefitnya, insentifnya, asuransi dan sebagainya. Dia pindah ke yang perusahaan yang lebih proper gitu, Mas. Nah, kira-kira itu tuh faktornya itu adalah selain dari skill, juga attitude, juga disiplin. Gimana tuh ada orang yang kok bisa dengan mudahnya dia cari kerja tuh gampang gitu? Itu balik lagi kepada konsep rezeki ya. Jadi gini ya, Mas Wandi, kadang ada orang yang dia hanya berusaha sedikit tapi langsung dapat. Ada yang berusaha udah kemana-mana dia nggak dapat. Nah, yang saya pahamin itu konsep rezeki itu apa yang kita rasakan, yang kita minum nih, kayak gini nih. Ini saya minum dulu ya. Oke, minum aja. Oke, gimana jadinya berarti? Nah ini minuman yang saya minum itu adalah rezeki, karena sudah saya nikmatin gitu ya. Jadi kepada teman-teman nih, kalau yang ngerasa dia udah berusaha, berarti teman-teman buka pintu rezeki yang lain. Misalnya kita kayak bisa berjualan, atau sekarang kan udah banyak nih kayak metode kayak ojol gitu ya. Dan ojol itu nggak hanya yang udah ada yang hijau, ada yang kuning juga kan, ada yang orange. Nah itu kita buka peluang di situ, daripada kita menunggu sesuatu yang belum pasti gitu ya, yang masih kita usahakan. Nah kita di situ sambil upgrade gitu, upgrade diri dan juga cari peluang baru gitu sih sebenarnya. Oke, berarti ibaratnya begini ya. Ya kan ada istilah orang yang hanya berusaha tapi tanpa berdoa itu kan sombong gitu, Mas. Betul. Iya gitu kan. Dia merasa dirinya hebat. Jadi takabur lah gitu. Tapi ada orang yang juga terus-terusan hanya berdoa, tidak berusaha, itu kan ya kesia-siaan juga gitu. Nah jadi usaha dan doa itu tidak bisa dipisahkan gitu. Betul. Nah dalam artian di sini mungkin tipsnya dari Mas Daus nih, dari segi skill, attitude, dan misalnya personal branding gimana nih gitu, biar dapat misalnya apakah dari CV-nya harus menarik atau gimana? Pertama lu harus pede dulu. Apa? Percaya diri berarti? Iya, percaya diri. Jadi lu jangan sampai ada orang yang bilang bahwa diri lu itu nggak berguna ya. Kadang ada orang yang bilang, oh saya belum dapat kerja nih. Sampai ada yang bilang, lu gimana sih kok belum bisa dapat kerja, atau kenapa sih lu belum dapat penghasilan gitu. Lu jangan dengerin omongan mereka. Lu harus menciptakan
yang namanya mungkin mereka memberikan kritikan atau neraka ya yang menyindir kita ya. Cuman sindiran itu kita jadikan bahan bakar. Dan ada satu tips nih, biar kunci hidup kita itu bahagia, walaupun di hal yang gak bisa kita kontrol itu seperti neraka gitu. Oke. Jadi kuncinya satu, jadikan surgaku di hatiku gitu. Maksudnya? Jadi omongan orang mau lu bilang, oh lu belum dapat kerja atau pengangguran atau apapun itu, lu jangan ambil hati. Itu nggak bisa kita kontrol. Yang bisa lu kontrol hati lo untuk menciptakan kebahagiaan lu sendiri. Relate-nya sama yang PD tadi. Ketika lu udah bahagia, lu harus sadar nih, apa sih yang kurang dari diri saya? Jadi ketika lu misalnya apply lamar kerja, di situ kualifikasinya lu ada yang belum sesuai. Nah, lu fokusin di situ gitu, karena gini ya, sekarang zamannya bukan zaman susah kayak dulu ya. Jadi cari skill tuh sekarang tuh udah mudah, kayak banyak AI atau yang lainnya gitu. Nah, itu kita upgrade di situ gitu. Dan terus juga kita harus menghubungi rekan-rekan yang pernah berhubungan dengan kita gitu, yang dulu-dulu gitu. Karena pintu rezeki mungkin dari mereka juga sih sebenarnya bisa. Oke, berarti hal-hal yang harus diterapkan gitu ya di dalam diri kita sendiri itu ya salah satunya fokus gitu. Iya, fokus gitu kan, upgrade diri, perkembangan diri, karena kan sekarang tuh untuk belajar tuh tidak semudah tidak sesulit dulu gitu. Iya, kalau betul, dulu kan betul. harus susah, kalau sekarang kan ya mungkin banyak materi-materi yang kita bisa pelajari gitu kan. Iya. Termasuk salah satunya juga kita jangan memutus silaturahmi dengan teman yang dulu. Betul. Karena siapa tahu aja dia bisa memberikan semacam networking terhadap pintu rezeki gitu, Mas. Iya. Kayak gitu. Kayaknya mungkin udah lumayan lama juga ya. Betul. Mungkin ada lagi nggak yang turning point-nya gitu, atau kita mau ke kesimpulan aja? Ya, kesimpulan aja sih sebenarnya. Kesimpulan aja. Oke, Iya, betul. mungkin karena udah ya mungkin 10 menit ya. Iya. Gitu. Oke, mungkin kesimpulannya ya kalau dari saya mungkin gini, Mas, cari kerja itu memang susah gitu, tapi sebetulnya tidak sesulit yang dibayangkan gitu. Iya. Karena rata-rata orang yang bilang cari kerja itu sulit, itu tuh dia belum melakukan gitu. Coba kalau dibilang misalnya Betul sih. cari kerja Betul, susah gitu. Ya udah berapa apply gitu, udah berapa Iya. banyak apply, belum jawabannya. Ya gimana Iya. tahu itu susah gitu. Iya. Jadi betul. artinya mental block tersebut udah membatasi bahwa gue daripada lamar kerja ngapain susah gitu. Iya. Ya kan belum dicoba juga gitu. Iya, betul. Kayak gitu. Nah, itu cenderung ya memang cari kerja tuh nggak gampang. Mungkin Mas Daus sendiri tidak sekali apply langsung keterima kan? Enggak. Gitu, karena gini, banyak juga di media tuh kayak platform lamaran kerja gitu kan. Satu lowongan yang apply itu ratusan atau ribuan. Ya karena memang tidak semudah itu juga gitu kan. Betul. Tapi kan peluang itu ya insya Allah tetap ada lah gitu kan. Ada. Gitu. Kuncinya adalah kesiapan, skill, dan memanfaatkan kesempatan gitu. Iya, betul. Mungkin kalau dari saya sih, yang besar belum tentu mengalahkan yang kecil, tapi yang cepat sudah pasti mengalahkan yang lambat. Jadi artinya yang bergerak cepat itu yang menang gitu. Kalau ada peluang ya gerak aja gitu. Iya, betul. Itu mungkin dari Mas Daus closing statementnya. Kalau dari saya sih closing statementnya ya, teman-teman yang lagi nyari kerja nih susah, nah itu justru emang udah jalannya gitu. Jadi jalan yang diberikan oleh Tuhan gitu ya, oleh Allah ya, supaya kalian lebih baik lagi di kedepannya. Nah, cuman jadikan itu sebagai motivasi ya, motivasi buat ya diri kita gitu. Jangan menyerah, terus juga kita harus percaya diri nih. Kita itu punya nilai kita sendiri gitu. Jangan sampai orang lain membunuh nilai kita gitu. Ketika orang lain membunuh nilai kita nggak, ya udah, akhir-akhirnya ya kita jadi pesimistik. Kita harus optimis. Pertama optimis, terus kedua upgrade skill ya. Karena gini ya, upgrade skill itu nggak hanya terkait yang hard skill gitu ya, itu bisa soft skill. Nah, soft skill itu bisa kalian cari di kursus gitu kan. Nah, itu bisa gitu. Terus sama yang ketiga, teman-teman ketika emang belum
dapat apa namanya pekerjaan gitu, sudah upgrade diri, sudah upgrade soft skill, sudah percaya diri, teman-teman cari peluang lain gitu. Mungkin dari pintu rezeki itu kan ada 10 ya, kalau nggak salah gitu ya. Salah satunya yaitu kerja, dan 9 lainnya itu berdagang atau berusaha gitu ya. Maksudnya jadi kalian sambil apply lamaran, nah kalian juga harus cari pintu rezeki yang lain gitu. Ya intinya Gitu sih. jangan inilah, maksudnya terus berusaha sih. Iya, berusaha, Gitu jangan kan. pernah berhenti gitu. Jangan, intinya jangan berhenti aja. Iya. Kalau misalnya even misalnya gini, kita 1 langkah 2 langkah belum dapat, ya terus aja gitu, 3 langkah 4 langkah, kita nggak tahu di langkah keberapa yang akan dapatnya gitu kan. Iya betul. Kayak betul gitu sih. Iya, itu sih closing statementnya ya. Jadi intinya kalian jangan pernah menyerah dengan keadaan, dan juga terus berusaha. Setiap kali kalian berpikiran negatif, itu membuat langkah kalian mundur. Setiap kalian berpikiran positif, itu membuat langkah kalian maju. Jadi jangan sampai orang yang kita percaya diri kita sendiri itu mundur gitu. Itu sih. Iya, karena gini, kalau lu nggak percaya sama diri lu sendiri, Iya. mau siapa yang percaya sama diri lu sendiri? Iya, Lu betul. aja sendiri nggak percaya gitu. Iya. Gimana orang lain? Iya. Kayak gitu kan? Iya betul, kayak gitu sih. Heeh. Hmm. Oke, mungkin cukup Cukup ya. ya. Nah. Oke, semoga discuss kita kali ini bisa memberikan insight ya Mas ya, Iya, bagi orang-orang gitu kan. Ya mungkin kita tidak bisa merubah banyak, cuman Iya. kan seenggaknya dari insight tersebut itu minimal bisa evaluasi gitu di dalam diri kita tuh, bahwa ya daripada gue ngeluh, mending gue melakukan sesuatu gitu. Iya. Ibaratnya gini, Just do it. just do it and do Iya. the best gitu. And do the best sih. Karena gini, lebih baik menyalakan lilin ketika gelap dibanding memaki kegelapan. Nah itu. Oke. Kota Sekian ini ya. Iya. podcast kali ini, Iya, kita sekian. ketemu di episode selanjutnya. Episode selanjutnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.